tuduhan ini kalau kami lihat ya bisa jadi karena Presiden Jokowi ya yang seharusnya netral dan steril ya Mbak dalam urusan pemilu malah sibuk memberikan endorsement nih ya kepada sejumlah tokoh yang diketahui akan maju dalam pemilu, akan maju sebagai capres. Ya, ini kan sulit untuk dianggap tidak sebagai suatu bentuk intervensi ya. Saya kira Bapak Presiden tidak terlalu defensif atau membela diri, justru publik akan bertanya-tanya kenapa beliau sangat ekspresif dan defensif di ruang publik untuk menyampaikan hal ini. Kalau memang beliau memiliki confidence, keyakinan bahwa beliau tidak melakukan intervensi, beliau lurus aja. Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, fokus kepada kerja-kerja kepresidenan. Tapi repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Kalau kita melihat desain konstitusi kita, jelas masalah calon presiden dan calon wakil presiden itu ditentukan oleh partai politik. Dan apa yang ditunjukkan dalam pernyataan dan sikap Bapak Presiden Joko Widodo justru mengundang respon publik, spekulasi publik. Kenapa di hari-hari ini ya Bapak Presiden menunjukkan sikap ya sangat berpihak atau kelihatan berpihak kepada beberapa calon tertentu, dan itu dilakukan secara konsisten. Dan inilah yang kemudian menunjukkan jangan-jangan publik bertanya-tanya ada apa, kenapa Bapak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan justru menunjukkan sibuk mengurus masalah pencapresan. Presiden Joko Widodo enggan berkomentar terkait jalannya proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK, singkatnya usai membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmah Budi) 12 tahun 2024 di Mercure Convention Center, Jakarta, pada Kamis 28 Maret. Diketahui pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Langkah Amin ini juga diikuti pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dua paslon ini menilai pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan hingga pemberian bantuan sosial, bansos, secara ugal-ugalan. Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, Tahun Amin, bahkan memutar kompilasi video yang menampilkan pernyataan Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam Pilpres di sidang gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.